Setidaknya terdapat 11 kelompok wanita tani di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang dinilai sukses dalam menjalankan program pekarangan pangan lestari atau P2L. Program dari pemerintah pusat tersebut dimulai sejak bulan Maret 2021 dengan target pendampingan budidaya selama 1 tahun dan pemantauan hingga tahun 2024. Salah satunya adalah kelompok tani Anggrek Asri yang beralamat di Perumahan Pepabri RW 5, Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo. Kelompok wanita tani ini beranggotakan 26 orang yang berasal dari 7 RT di wilayah tersebut. Kini kerja keras serta ketekunan mereka dalam bertani mulai mendapatkan hasil. Diungkapkan oleh Ketua Kelompok Wanita Tani Anggrek Asri Koirun Nisyak bahwa sebelum adanya program pekarangan pangan lestari atau P2L ini, dirinya bersama dengan beberapa ibu-ibu sudah melakukan kegiatan memanfaatkan minimnya lahan di perumahan dengan bercocok tanam sayuran secara hidroponik maupun organik. Setelah mengikuti program hasil dari penanaman sayuran lebih maksimal terlebih di masa pandemi, semangat ibu-ibu ini bertambah dalam bercocok tanam setelah hasil panennya bisa dikonsumsi sendiri maupun dijual. Bahkan meski lebih mahal dari harga pasaran, namun banyak warga masyarakat yang membelinya karena lebih segar dan juga bersih. Proses penanamannya seperti apa pemanfaatannya? Kalau kita pakai ini sistem organik ya, cuma pupuk kandang sama tanah, terus aram sekam. Seperti itu aja, jadi tanpa sangat mengurangi lah pupuk kimia, walaupun mungkin ada sedikit misalnya gitu, tapi tetap yang ramah lingkungan lah istilahnya. Bu, pemanfaatan teras-teras rumah ini seperti apa, Bu? Di mana aja sih, Bu, yang dimanfaatkan? Kalau kita setiap ada lahan yang bisa, nggak ada lahan yang tidak bisa ya. Kalau yang lahan yang sinar mataharinya full, kita bisa tanam sayuran, tanam bumbu-bumbu dapur seperti bawang merah. Tapi kalau tanahnya yang lingkungannya yang kurang sinar, kita tanamnya jahe, kencur. Itu kan tidak membutuhkan sinar yang banyak gitu. Jadi bisa semua lahan bisa kita manfaatkan gitu. Bu, harapan ke depan KWT ini seperti apa dan sayuran apa saja ini yang sudah bisa dimanfaatkan? Kalau yang laku, yang sudah jelas laku di kita itu sayurannya sayur-sayuran seperti kangkung, sawi, itu jelas sudah laku. Jadi sudah banyak peminatnya. Jadi kalau kita panen sudah tinggal share langsung laku gitu aja, dalam waktu sejam aja, nggak nyampe sejam sudah habis ya. Kemarin panen kangkung 150 unting, nggak ada sejam sudah habis. Terus kalau untuk kedepannya mungkin bisa menciptakan pasar lokal di perumahan ya. Jadinya kelihatan keren. Dengan minim fasilitas kita bisa menghasilkan sayur-sayuran yang sangat bagus. Kelebihan daripada ini, Bu, hidroponik ini apa, Bu? Kalau hidroponik atau sayuran, kalau yang organik kan non kimia, non pestisida. Kalau yang hidroponik kita karena memang pemanfaatan lahan yang sangat sempit, jadi penggunaan air ya. Kalau hidroponik kan penggunaan air ya. Di bawah juga ada aquaponik yang menggunakan nutrisi dari ikan. Disampaikan pula bahwa dalam 1 bulan omsetnya bisa mencapai 1 juta rupiah hingga 3 juta rupiah. Adapun jenis sayuran yang ditanam meliputi kangkung, cesin, kubis, dan beberapa jenis sayuran lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Purworejo, Wasid Diono, menyampaikan bahwa program pekarangan pangan lestari atau P2L ini harus memenuhi 4 komponen, yaitu sarana pembibitan, demplot, pertamanan, dan pasca panen. Program ini adalah salah satu juga program unggulan Bupati Purworejo dalam rangka pemanfaatan pekarangan, dan ini sudah berjalan di banyak KWT. Alhamdulillah program ini program yang berkatakan dari hulu sampai hilirnya, dari pengadaan pembuatan bibit,
pengolahan sampai ke pasca panennya, dengan harapan nanti bisa untuk mencukupi konsumsi kelompok wanita tani tersebut pokoknya, tapi nanti ke depan juga nanti bisa malah pengembangan sampai ke bisa cukupi yang sampai ke meluas, kalau lebih bisa dijual karena untuk peningkatan pendapatan dari KWT tersebut, di mana tanaman itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan atau kecocokan di wilayah tersebut, sehingga KWT yang satu, KWT yang lain akan berbeda komoditas. Dalam hal ini, bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah pusat senilai 50 juta rupiah untuk pengembangan program tersebut bagi tiap kelompok wanita tani dengan syarat yang telah ditentukan dan adanya pendampingan. Setidaknya bagi penerima bantuan, di kawasan desa harus menyediakan lahan demplot 400 meter persegi, sedangkan di kawasan perkotaan harus menyediakan lahan demplot 100 meter persegi dan kebun bibit 20 meter persegi. Sementara itu, untuk taman lestarinya bisa memanfaatkan halaman rumah masing-masing. Dari Banyurip, Mahestia Andi Sanjaya, Bagelen Channel melaporkan.